bahwa kami terus merindukan-Mu ya Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Seperti tanah yang kering, merindukan sungai-Mu. Oh haleluya, kami rindu dipenuhi dengan kasih-Mu. Kami rindu Tuhan, haleluya. Dahsyat nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu. Iralah mana namanya Shana nama ya Sande. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau.
saudara nyanyikan, katakan, sebab kasih setia. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Amin. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku
Bahwa kami terus merindukan-Mu ya Bapa. Bahwa kami terus merindukan-Mu hingga kami melihat Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, sebab Kau yang layak disembah Tuhan, layaklah Kau dipuji. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, Kau tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada,
keberadaan bangsa kami hari-hari ini. Engkau tetaplah Allah yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih kami boleh ada di tempat ini, memberkati bangsa kami, memberkati kota kami, memberkati jiwa-jiwa ya Tuhan. Pada malam hari ini kami melepaskan kebenaran firman-Mu, apa yang Kau janjikan atas kami ya Tuhan. Kami imani itu ya dan amin, dan segera akan terjadi. Tuhan kerjakan di tengah-tengah bangsa kami. Sebab bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab gug yang menekan dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Kami imani Tuhan, janji firman-Mu atas bangsa kami segera dan sempurna Engkau kerjakan atas bangsa kami, sehingga seperti ketika Engkau memulihkan keadaan Sion, waktu itu keadaan kami seperti bermimpi. Waktu ini keadaan kami sedang seperti bermimpi, karena kami percaya inilah hari perkenanan itu. Inilah hari penyelamatan atas Indonesia. Haleluya. Diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah pemerintahan Indonesia. Diberkatilah penduduk Indonesia. Diberkatilah tanah Indonesia. Diberkatilah dari timur sampai ke barat. Kami perkatakan salam atas Indonesia. Salam atas Indonesia. Damai sejahtera Allah turun berlimpah-limpah atas Indonesia. Keselamatan yang besar, sorak-sorai penyelamatan, sorak-sorai kemenangan sedang terjadi, karena Tuhan sedang turun melawat Indonesia, berjalan atas Indonesia, memulihkan Indonesia, menyembuhkan Indonesia. Terima kasih Bapa. Sungguh kami percaya saat ini mata-Mu sedang tertuju atas bangsa kami. Engkau yang telah menampung air mata kami di dalam kirbat-Mu. Engkau yang telah menampung setiap doa-doa umat-Mu untuk pemulihan bangsa kami ya Tuhan. Dan saat ini Engkau sedang menggenapinya atas bangsa kami. Kami memberkati pemerintahan bangsa kami. Belas kasihan-Mu Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan turun atas pemerintahan bangsa kami. Dari pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah, tidak ada satupun yang menjalankan tugas mereka dengan kekuatan, dengan hikmat mereka sendiri.
tapi mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Diberkati Tuhan Yesus. Setiap aparat-aparat keamanan yang senantiasa berjaga-jaga atas Indonesia. Diberkati Tuhan. Setiap penduduk Indonesia di dalam segala gejolak yang Tuhan izinkan hari-hari ini terjadi. Biar pengharapan setiap umat-Mu semakin mengandalkan Tuhan, semakin mengarahkan pandangan setiap umat-Mu kepada Tuhan. Diberkati Tuhan penduduk Indonesia. Diberkati, dipulihkan kesehatannya, dipulihkan politiknya, dipulihkan dari resesi ekonomi global, dipulihkan dari segala keterpurukan yang hari-hari ini menimpa bangsa kami. Terima kasih Bapa. Nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa kami. Terus nyatakan kebesaran kedahsyatan-Mu. Melangkah atas Indonesia. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, pemilik satu-satunya bangsa yang kami cintai. Indonesia, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah atas Indonesia seperti di surga, atas Indonesia seperti di surga. Haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan. Mari angkat kedua tangan kita, lebih lagi kita berdoa atas Indonesia. Setiap kita bersuara, diberkatilah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke sampai Aceh, dari Aceh sampai Papua Tuhan. Berkat-Mu tercurah, diberkatilah pemimpin kami. Haleluya, haleluya. Dan kami akan melihat terus pemulihan demi pemulihan ya Bapa. Oh, sebab kami percaya kuasa-Mu terus dinyatakan atas negeri kami. Haleluya. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah Mari katakan kuasa-Mu sampai ke gerakan Pentakosta terjadi. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Penuaian lalu kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan telah kemuliaannya, kemuliaan Tuhan telah turun. Haleluya. 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 Dahsyat Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Engkau yang telah mencurahkan Roh-Mu bagi bangsa kami. Kalau kami boleh melihat bangsa kami boleh ada sampai hari ini, kami percaya itu karena kuasa-Mu,
karena kedahsyatan-Mu ya Tuhan. Dan saat malam hari ini Bapa, kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang cinta mati-matian akan Engkau. Tuhan, kami berdoa biar malam hari ini ketika doa kami angkat kepadamu, biar tangan-Mu yang penuh kuasa membangkitkan generasi Yeremia, membangkitkan generasi Yeremia di tanah air kami di Indonesia. Kerinduan kami ya Tuhan, biar di era Pentakosta yang ketiga ini Bapa, anak-anak muda boleh mencari kehendak-Mu Tuhan. Mereka boleh melakukan apa yang menjadi keinginan hati-Mu ya Bapa. Mereka boleh berdampak di bangsa kami, khususnya anak-anak muda yang tertanam di gereja ya Tuhan. Oh, kami berdoa, kami meminta kepadamu hari-hari ini biar Engkau yang membangkitkan mereka Tuhan. Cinta mereka kepada Engkau biar semakin besar dan semakin dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya ya Tuhan, tongkat estafet pemerintahan bangsa kami ada di tangan anak-anak muda, ada di tangan generasi Yeremia. Sebab itu kami berdoa, kami menyerahkan generasi ini Tuhan, mulai dari generasi yang ada di Aceh sampai Papua. Biar hari-hari ini Tuhan, mereka boleh berjalan di jalan yang Kau tunjukkan ya Tuhan Yesus. Kecintaan mereka kepada Engkau boleh ditambah-tambahkan. Mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Mereka menjadi generasi penuntas, menyelesaikan amanat agung ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan, mulai dari anak-anak yang mereka yang duduk di SMP ya Tuhan, ataupun di bangku SMA, bahkan mereka di perkuliahan, kami berdoa kepadamu, oh biar Roh Allah meliputi setiap mereka. Api Pentakosta boleh bernyala-nyala di hati setiap mereka. Mereka boleh berdampak di bangsa kami, di Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar itu boleh dimulai dari tempat ini, dari gereja ini Tuhan. Anak-anak muda boleh bangkit, anak-anak muda mulai berdampak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan generasi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, haleluya. Haleluya. Kami
kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini juga Tuhan, kami membawa semua pemimpin-pemimpin rohani kami ke hadapan-Mu Tuhan. Mulai dari gembala pembina kami, Bapak Niko Nyotoro Harjo, dengan keempat wakil gembala, gembala rayon kami di rayon 10 Bapak Hani Andres, beserta dengan semua gembala-gembala cabang dan gembala kami di tempat ini Tuhan. Kami bawa mereka ke hadapan Tuhan. Kami berdoa meminta di hadapan-Mu, biar pengurapan Tuhan, kuasa dan otoritas Tuhan tambah-tambahkan kepada para pemimpin-pemimpin kami ini. Biar mereka boleh memimpin setiap kami para umat-Mu yang Tuhan percayakan untuk mereka gembalakan. Doa kami biar lewat semua pelayanan hamba-hamba-Mu ini akan ada banyak jiwa-jiwa yang dituai bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mempermuliakan nama-Mu dalam setiap pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berkati kesehatan dan kekuatan hamba-hamba-Mu ini. Engkau berkati mereka Tuhan dimanapun mereka memberitakan nama Tuhan. Kami minta perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas semua para pemimpin-pemimpin rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Kalau sampai hari ini Tuhan, gereja ini tetap berdiri, kami tahu bukan karena kuat, bukan karena gagah kami, namun satu hal yang kami percaya, kalau sampai hari ini kami tetap ada di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan, semua karena kebaikan-Mu bagi kami, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Untuk itu kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa biar tambahkan cinta kasih mereka kepada Tuhan. Pengenalan akan Tuhan Engkau tambahkan bagi setiap umat-Mu di tempat ini, sehingga mereka bukan sekedar umat yang hanya mengaku sebagai Kristen, tapi doa kami umat Tuhan yang ada di tempat ini adalah umat yang mengenal Allahnya, adalah umat yang mengenal Allahnya, adalah umat yang sungguh-sungguh percaya bahwa Kaulah satu-satunya Tuhan dan Raja yang layak disembah, layak ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa biar setiap umat-Mu di tempat ini menjadi umat yang layak bagi Tuhan, menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tetap percaya akan apa yang menjadi janji Tuhan bagi kami, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari penuaian yang besar-besaran dan yang terakhir. Batu haji dituai bagi kemuliaan nama Tuhan. Jiwa-jiwa yang ada di batu haji dituai dalam nama Yesus. Dan kami tetap mengimani apa yang menjadi iman percaya kami. Tempat ini akan menuai 15.000 jiwa. 15.000 jiwa. Kami tuai bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Doa kami batu haji penuh dengan kemuliaan Tuhan. Batu haji penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama saudara. Mari arahkan kedua tangan kita kepada hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kita berdoa buat Bapak Ibu Gembala kita, hambanya baik beserta Ibu. Tuhan, kami melihat kerinduan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Mari angkat doamu, angkat suaramu. Oh haleluya, kerinduannya Tuhan, gereja-Mu boleh cepat terbangun Tuhan, juga menjadi kerinduan kami ya Bapa. Sehingga penuhi
jiwa yang terbesar di batu aji Tuhan akan terjadi untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu, ibu kami juga Tuhan. Keluarga besarnya diberkati juga. Semua staf yang terlibat ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan terjadi satu percepatan Tuhan akan kerjakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu. Bagimu segala kemuliaan, bagimu segala sembah kami. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulut Tuhan selalu jiwa dan tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Mari puji tinggikan lebih lagi, katakan sebab itu. Amin. Engkau Allahku, mulut Tuhan selalu tinggi dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Apapun keadaan kami berkata, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu temukan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu temukan kuat-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulut Tuhan selalu tinggi dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Oh, sebab itu, haleluya. Mari beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Raja di atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau yang layak terima segala pujian penyembahan kami ya Tuhan. Kembali malam hari ini Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Setiap kami Tuhan, semuanya mengalami lawatan Tuhan. Kami diperbaharui oleh firman-Mu, kami diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak yang sudah dikasih Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, kita bersyukur malam hari ini Tuhan kembali melawat setiap kita. Katakan amin. Setiap kita di dalam hadirat Tuhan, mungkin secara tidak sadar Tuhan memperbaharui kembali roh kita. Katakan amin. Tuhan mengerjakan dari dalam, Tuhan memperbaharui hidup kita. Kenapa saudara? Tuhan ingin mengembalikan hidup kita kepada panggilan manusia yang sesungguhnya, seperti yang terjadi di Taman Eden. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Kejadian yang pertama ayat yang ke-27 dikatakan,
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara dikasih Tuhan, pada hari Senin dan Selasa saya kebetulan mengajar mengajar tentang perjanjian lama. Ketika saya kembali membaca gitu ya, kemudian ada klip video saya mulai dengarkan begitu. Udah sering saya dengarkan sebenarnya, tetapi waktu itu ayat ini ketika belajar tentang kitab Kejadian, Tuhan berbicara banyak tentang ayat ini. Bagaimana Allah memulai di dalam penciptaan manusia, Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Dia. Saudara dikasih Tuhan, kadang-kala kita menganggap bahwa menurut gambar dan ciptaan Dia itu nggak mirip. Nggak tahu bayangan kita ini segambar dan serupa dengan Dia itu seperti apa. Tetapi kita mau bandingkan dengan Kejadian pasal yang ketiga ayat yang keempat. Ya, Kejadian yang ketiga ayat yang keempat. Di slide tidak ada. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, saya renungkan dua ayat perbandingan ini saudara. Sebenarnya ketika kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita ini mirip sekali dengan Dia. Katakan amin. Mirip sekali dengan Allah. Oleh karena itu, ketika kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, iblis mulai mengecaukan. Kenapa saudara? Ketika Allah menciptakan manusia, Allah itu tahu konsekuensinya. Kenapa? Manusia diberikan satu namanya kehendak bebas. Manusia tidak tahu dosa, tidak tahu kesalahan, tidak tahu mana yang jahat, mana yang benar. Yang tahu dia itu pokoknya apa yang Tuhan kerjakan, yang dia lihat tuh dari Allah, itu yang dikerjakan. Tetapi dia punya kehendak. Kehendaknya itu bukan salah, bukan yang ada kehendak manusia, ada kehendak Allah. Karena manusia hidup dalam kemuliaannya. Pada waktu manusia diciptakan, manusia hidup di dalam kemuliaannya. Dalam kemuliaan Tuhan, dalam posisi telanjang, tidak merasa malu. Tidak ada cacat dan celah, katakan amin. Jadi yang ada adalah kehendak manusia dan kehendak Allah. Tetapi iblis mulai memperkuat kehendak manusianya. Kamu pengen mau jadi seperti Allah? Malang sekali saudara. Adam dan Hawa ini diciptakan menurut gambar Dia. Saya berpikir ini, Adam dan Hawa itu sudah mirip banget dengan Allah. Hidup dalam kemuliaan Allah. Tetapi karena iblis mulai menawarkan, satu makhluk yang aneh yaitu ular mulai menawarkan, mau pengen jadi seperti Allah, makan buah itu. Kamu akan tahu mana yang benar dan mana yang jahat menurut ukuran manusia. Disitulah mulai terjadi kejatuhan manusia saudara. Hilanglah kemuliaan Allah dalam hidup kita, hidup manusia. Tragis sekali saudara. Ketika saya belajar, saya kemarin mengajar, saya betul sekali ya Tuhan. Betapa malang manusia ini. Udah hidup dalam kemuliaan Allah yang begitu luar biasa. Punya kuasa, punya otoritas, punya kemuliaan Tuhan. Malah condong kepada kehendaknya sendiri dan akhirnya jatuh di dalam ketidaktaatan. Jadi belum ada dosa di situ saudara. Hanya kehendak manusianya lebih besar ingin mengikuti kehendaknya. Dorongan si ular tua ini, si iblis ini. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Akhirnya saudara, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ketika saya merenungkan, manusia sebenarnya masih ada di Taman Eden. Hanya saja kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu Roma 3 ayat 23 katakan, manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara dikasih Tuhan, inilah manusia saudara, kita kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Tuhan ingin memulihkan setiap kita, katakan amin.
Tuhan ingin kembali menyatakan karyanya, kasihnya dalam hidup kita. Dia tetap memperlihatkan bahwa manusia yang dia ciptakan sanggup menuruti kehendak dia. Katakan amin. Oleh karena itu apa? Tuhan mulai mempersiapkan satu generasi orang-orang yang hebat. Pertama, Adam diciptakan, ternyata Adam jatuh. Kemudian udah mulai bangsa menjadi bangsa yang bejat, yang tidak takut Tuhan. Tuhan memilih satu pribadi namanya Nuh. Habel, kemudian Habel mati, Nuh dipilih Tuhan. Tapi Nuh juga jatuh. Begitu seterusnya, Abraham dipilih Tuhan. Tetapi tidak seperti rencana Tuhan. Masih ada kehendak manusia yang lebih besar daripada menuruti kehendak Allah. Oleh karena itu apa saudara? Mau tidak mau, Allah harus mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dalam hidup Yesus Kristus lihat, apa yang Bapa kerjakan aku akan kerjakan. Apa yang ku dengar dari Bapa itu yang akan kuceritakan. Dia tidak mengutamakan kehendaknya sendiri, katakan amin. Bahkan dikatakan ayatnya, firman Tuhan mengatakan ini, dia merendahkan dirinya, mengosongkan diri. Hanya taat kepada kehendak Bapa. Yesus sekarang sudah di surga. Roh Kudusnya diberikan kepada kita. Tapi Tuhan mau saudara dan saya ini harus menggenapi rencananya. Bahwa kita harus kembali kepada penciptaan awal. Bahwa kita akan menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Katakan amin. Mari kita buka di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, kita akan tahu mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang menjadi kehendak manusia. Katakan amin. Persembahkan tubuh kita saudara, persembahkan seluruh hidup kita. Oh, saya sudah percaya Yesus Pak. Betul. Kita percaya Yesus, tapi kehendak manusia kita bagaimana? Apakah kehendak manusia kita tunduk kepada kehendak Allah atau tidak? Ini yang menjadi problem. Ingat, kita harus ingat kejadian Adam dan Hawa. Dia hidup dalam kemuliaan Allah, tetapi masih ada kehendak manusia. Akibatnya apa? Dalam kehendak bebasnya, dia lebih menuruti keinginannya daripada kehendak Allah. Kalau kita tidak bisa mengekang, tidak bisa meredam kehendak manusia kita saudara, kita akan jadi sama seperti Adam dan Hawa yang pertama saudara. Akan jatuh bangun dalam dosa. Tetapi firman Tuhan mengajarkan berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu. Saya teringat saudara, ketika saya masih SMA belajar biologi, SMP juga ada, tentang metamorfosis. Pembaharuan budi, pembaharuan itu dalam bahasa aslinya adalah metamorfose. Coba gambarnya, di dalam ilmu biologi ada metamorfose, ada dua. Metamorfosis sempurna dan yang tidak sempurna. Saudara bisa lihat, ingat pelajaran dulu saudara ya. Yang incomplete metamorfosis, ini ada metamorfosis yang tidak sempurna. Sempurna harusnya ya, dari telur menjadi ya serangga yang dewasa, sempurna kita bilang. Apanya yang gak sempurna? Sedangkan dari yang sebelah kirinya, dari telur kemudian menjadi kupu-kupu, kenapa ini dikatakan sempurna? Mungkin pada waktu pelajaran biologi kita bertanya, dua-duanya jadi makhluk yang dewasa.
Kenapa dibilang ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna? Saudara bisa jawab? Tuhan mau kita mengalami metamorfosis sempurna, katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, hidup kita ketika kita manusia jatuh dalam dosa, hidup kita ini ada di dalam dosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus dan kita masih hidup di dalam dosa, jatuh bangun di dalam dosa, ibaratnya seperti tadi saudara. Dari telur menjadi larva, ya, menjadi nimfa, kemudian menjadi serangga dewasa. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan total dalam hidup kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah hidup kita ketika kita percaya kepada Kristus. Dulu kita dosa, masuk neraka, menjadi musuh Allah. Kemudian berubah menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Cinta Tuhan sungguh-sungguh berbanding terbalik 180 derajat. Katakan amin. Sempurna yang dimaksud itu saudara. Mungkin di sini ada yang berkata, wah iya Pak, kupu-kupu itu cantik. Tapi saudara tahu nggak, kupu-kupu itu berasal dari ulat yang menjijikkan. Sama seperti manusia ketika hidup dalam dosa, menjijikkan. Tapi kalau kita mau berubah, mengalami pembaharuan secara pribadi, terus menerus. Dan kita mempersembahkan tubuh kita mengalami metamorfosis sempurna. Hidup kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Ini yang Tuhan mau tuntut dalam hidup kita saudara. Oleh karena itu Paniko selalu mengajarkan kepada kita. Mari terus kerjakan keselamatan. Bukan hanya sekedar percaya. Kita harus mengalami kesempurnaan di dalam Tuhan. Katakan amin. Yang hilang dari kita adalah kemuliaan Tuhan saudara. Setiap kita di tempat ini pasti suka namanya kupu-kupu. Warnanya cantik. Ya. Kalau disuruh gambar waktu anak-anak suruh gambar pasti gambarnya kupu-kupu. Aneka warna di situ. Tapi dia nggak sadar kalau kupu-kupu itu berasal dari ulat. Tuhan mau kita mengalami metamorfosis seperti itu. Pembaharuan budi kita. Benar-benar pembaharuan budi secara total. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita mengalami pembaharuan budi secara total. Disitulah kita akan bisa mengerti. Mana kehendak Allah. Mana kehendak dunia. Mana kehendak kita. Dan ayat yang pertama dikatakan, persembahkanlah tubuhmu. Hanya ada satu cara saudara. Ketika kita ingin mengalami pembaharuan budi kita secara total. Kita harus menyerahkan hidup kita total kepada Tuhan. Menyembah Tuhan secara total. Penyembahan di tempat ini seperti ini saudara. Dalam family worship ini ada penyembahan dalam arti sempit. Ibadah seperti ini adalah arti sempit, penyembahan secara sempit hanya 2 jam paling lama. Tetapi Tuhan mau persembahan hidup kita ada penyembahan yang total. Seluruh kehidupan kita. Ketika kita bekerja, kita mengerti bahwa kita sedang melakukan penyembahan untuk Tuhan. Ketika kita di rumah, kita studi, kita belajar, kita melakukan penyembahan untuk Tuhan. Tuhan mau total, hidup kita totalitas di hadapan Tuhan. Katakan amin. Seringkali sebagai orang Kristen kadang-kala kita membedakan mana kehidupan sekuler, mana kehidupan rohani. Tapi Tuhan tidak begitu saudara. Tuhan mau totalitas dalam hidup kita. Worship, penyembahan kita adalah berbicara totalitas. Bukan hanya masalah tempat, tapi seluruh kehidupan kita, seluruh kehendak kita. Ini yang Tuhan tuntut dari hidup kita saudara. Oleh karena itu ketika gembala kita mengatakan bahwa kita masuk tahun integritas. Integritas itu harus berbicara bukan hanya di hari Minggu, bukan hanya ketika ibadah. Tapi integritas adalah ketika kita ada di luar sana, katakan amin. Integritas apa yang kita lakukan di tempat ini sama juga yang kita lakukan di luar sana. Itu namanya integritas saudara. Saudara dikasih Tuhan,
Seperti tadi, metamorfosis yang sempurna butuh proses. Ya saya nggak belajar. Berapa lama sih? Kenapa bisa seekor ulat bisa masuk kepada fase menjadi kepompong? Dia berdiam diri di situ. Dia seolah-olah mati di situ, tidak bergerak. Tiba-tiba keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu yang berbeda sama sekali dengan bentuk awalnya. Saudara, mari kita renungkan betapa kita harus mati dari keinginan kita, saudara. Kita harus mati dari keinginan kita. Kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita sama Tuhan. Mari jangan ulangi kesalahan si Adam dan Hawa, saudara. Saya percaya ketika kita diperbaharui oleh Tuhan. Ketika kita mengikut Tuhan, paradigma kita selalu diperbaharui hari lepas hari. Melalui pujian penyembahan, melalui worship kita, saudara. Kita sedang meletakkan keinginan kita, kehendak kita di hadapan Tuhan. Bapak Gembala kita pernah menyatakan bahwa penyembahan itu seperti, diibaratkan seperti apa, saudara? Seorang hamba yang memandang kepada nyonyanya. Proskuneo, seperti anjing yang terus berada di samping tuannya. Kemana tuannya pergi dia akan ngikut. Nah, ini berbicara penyembahan, menyerahkan total. Tidak peduli, mungkin kehidupan kita tidak nyaman, tetapi ketika kita mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan, itulah bukti penyembahan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, saya tutup dengan ini. Worship adalah mempersembahkan kehendak bebas kita kepada Allah. Persembahkan kehendak bebas kita. Artinya apa, saudara? Ketika kita hidup di dalam Kristus, masih ada kehendak bebas dalam hidup kita. Mau gak kita letakkan itu kepada Tuhan? Bukankah hidup kita sudah dibeli oleh Kristus? Darahnya telah membeli hidup kita. Bagaimana caranya kita, saudara, supaya kita bisa menyerahkan kehidupan kita ini kepada Tuhan, kehendak kita kepada Tuhan? Paling gampang, saudara. Kalau kita menjadi orang yang merasa berhutang kepada Tuhan, itu paling gampang kita bisa menyerahkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Tapi selama kita tidak merasa berhutang kepada Tuhan, kita akan susah menyerahkan kehendak kita, saudara, sama Tuhan. Mari miliki hati seperti itu, saudara. Seperti hamba yang ada di dekat nyonyanya, selalu melihat tangan nyonyanya, gak berani lihat ke atas, hanya lihat tangannya kemana dia ikutin. Kenapa? Berhutang. Budak itu bukan punya keinginan pribadi, saudara. Jangan berpikir budak itu seperti pembantu rumah tangga yang sekarang, saudara, aku izin dulu ya mau pergi kemana. Tidak bisa, saudara. Budak itu pada zaman dulu adalah pribadi yang tidak punya harga. Kalau mau tuannya mau jahat atau melihat budaknya ini pekerjaannya tidak bagus, bisa aja dia dibunuh. Gak punya harga. Itulah gambaran hidup kita. Ketika kita merasa punya hutang kepada Tuhan, hutang yang besar kepada Tuhan, kita tidak akan pernah nego apa-apa sama Tuhan, saudara. Di dalam worship inilah, di dalam penyembahan inilah, saudara, kita bisa menyadari betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Betapa hidup kita ini adalah punya hutang kepada Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Mari kita tetap dalam hidup, dalam sikap penyembahan. Mari berikan persembahan yang terbaik malam hari ini kepada Tuhan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and
worship you, oh God, I worship you. I worship you, oh God, I worship you. Be glorified, revive and magnify, oh God, I worship you, oh God, I worship you. I worship you, oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I will. Mari ekspresikan penyembahan saudara kepada Dia, oh God, I worship you, oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I will. Musik memuji Tuhan, mari kita sembah Dia. Oh dalam yang mari sembah Dia, mari tinggikan Dia. Oh dalam yang kami tinggikan I worship you, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Sekali lagi nyanyikan, oh God, I worship you, oh God, worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari angkat tanganmu, nyanyikan. Dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan kami ingin mengenalmu lebih dalam lagi Tuhan, biar kami memiliki terus gambaran yang benar hidup kami di dalam Kristus Yesus. Ya, setiap hidup kami menjadi persembahan. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi saudaraku, haleluya. Dan ku lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudara, pagi ini dalam Morning Blessing ada satu pesan Tuhan buat kita. Temanya tarik nafas.
Betul ya, yang ikut tahu. Maksud daripada itu semua bagaimana setiap tarikan nafas kita, saudaraku, ketika kita bernapas maka ada kelegaan. Ada kehidupan. Demikian juga ketika kita merasakan atau tinggal di dalam hadirat Tuhan, mengecap karunia surgawi hadiratnya, maka kita terus akan mengalami kehidupan itu. Amin. Gambaran Tuhan di dalam hidup kita sebagaimana firman-Nya malam ini akan terus disempurnakan. Kita yang mungkin jauh dari Tuhan terus dibawa dekat. Kita semakin mengenal Tuhan. Tarikan nafas berbicara juga terus ucapan syukur. Mengingat segala kebaikan Tuhan. Tarikan nafas kita ingat siapa kita di hadapan Tuhan. Hidup kita sepenuhnya tergantung kepadanya. Mari angkat kedua tangan kita sekali lagi. Syandara, mari sembah Dia. Sembah Dia. Ini alalama syandukan alama. Ini alalama syandukan. Ini alalama. Ini alalama. Ya la 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 la, hina la la la, haleluya. Syara la 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 ba ya la 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 ba ya na la 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 ba la 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 ba. Oh, Shikiriana. Ini ada bashi, ini la, ini la, shirin la mona. Shelama, shelama, sikiera. Kami merasakan kasih, kami merasakan kasih kuasa hadirat-Mu Tuhan yang terus memenuhi kami, bahwa kami semakin dekat, bahwa kami semakin mengenal, menjadi serupa dengan-Mu Tuhan. Dalam segenap perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan perilaku kami Tuhan, sehingga kami menjadi dampak ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi dampak, sehingga kami boleh membawa dampak, membawa berkat dimanapun kami berada. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sebelum kita akan akhiri family worship, a time to worship Him.
lebih dari nafasku Bapa. Angkat tanganmu. Ku perlukan berjalan di sampingmu seumur hidupku. Lebih dari ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Sekali lagi saudaraku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Ini menjadi doa kami Bapa, berjalan bersama-Mu seumur hidupku. Lebih dari Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Ini kami Tuhan, ini kami. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tangan kami, peganglah tanganku untuk selamanya. Berkat-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu, atas setiap umat-Mu. Karena dengan penuh kerinduan kami senantiasa datang mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau terus memperbaharui kami. Bahkan sepanjang hari ini yang sudah kami lewati bersama, berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Perkenanan-Mu di dalam pekerjaan kami, perkenanan-Mu di dalam rumah tangga kami, perkenanan-Mu Tuhan atas keluarga kami dan atas pelayanan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu. Kami hidup oleh karena perkenanan-Mu. Terima kasih Engkau izinkan kami malam ini ada di sini untuk menutup kembali sepanjang hari yang sudah kami lewati bersama-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami percaya hari esok lebih baik dari hari ini. Karena kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hari esok lebih baik dari hari ini. Hari esok lebih baik dari hari ini. Minggu depan lebih baik dari minggu ini. Kami percaya Tuhan, rahmat-Mu selalu baru buat kami. Berkati setiap kami, berkati anak-anak-Mu, berkati hamba-hamba-Mu. Mari angkat kedua tangan saudara, pulanglah, bawalah segala berkat dari Bapa di surga dalam kasih anugerahnya melalui Yesus Kristus Tuhan, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati saudara semua mulai malam ini akan sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan berkati kita semuanya.